warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, Kitabul Tayammum, masih di hadis yang panjang, yaitu nomor babnya 6, kemudian nomor hadisnya 344. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis terakhir sebelum bab 7. Qala berkata siapa Abu Abdillah, soba'a, lafadz soba'. Jadi soba itu yang awalnya menyembah berhala, kemudian berpindah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharaja, keluar. Kharaja, keluar siapa orang, min dinin, dari agama, ila ghairihi, pada selain agama. Jadi yang dimaksud soba menurut Abu Abdillah bahwa orang yang keluar dari agama menyembah berhala pada selain agama menyembah berhala, yaitu masuk Islam atau menyembah Allah. Wa qala, dan berkata siapa Abul Aliyah, as-sabiina, lafadz as-sabiin, firqatun, pepercahan, min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab. Yaqra'una, membaca mereka, az-zabura, pada kitab Zabur, az-zabura, pada kitab Zabur. Jadi menurut Awanah, soba atau as-sabiin itu adalah perpecahan dari kalangan ahli kitab, yang mana mereka itu membaca kitab Zabur. Sekarang lanjut babnya 7, nomor hadisnya 345. Babun, bab, idza khafa, ketika khawatir, siapa al-junubu, orang yang junub, ala nafsihi, atas dirinya, al-maradha, yang sakit, awil mauta, atau mati, au khafa, atau khawatir, al-atosha, kehausan, tayammama, maka tayamum. Babnya orang yang junub itu khawatir atas dirinya karena sakit. Jadi dirinya itu sakit, khawatir kalau terkena air tambah sakit. Atau orang yang mati, maksudnya takut kalau kena air justru menyebabkan kematian. Atau khawatir kehausan, nggak ada air, yang ada cuman itu, ya, maka dia tayamum. Jadi babnya tayamum diperbolehkan karena khawatir dirinya itu tambah sakit, atau khawatir malah mati saking dinginnya contohnya.
Saking dinginnya kemudian dia memaksakan untuk berwudu dengan air, justru dengan berwudu menggunakan air malah menyebabkan mati, maka boleh tayamum. Walid karu, dan disebut apa hadis anna Amr, sesungguhnya Amr bin As iku ajak naba junub, siapa Amr, fi lailatin, dalam suatu malam, baridatin, yang dingin. Fatayammama, maka tayamum siapa Amr, watala, dan membaca siapa Amr dalil, wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu, dan jangan membunuh kalian, anfusakum, pada diri kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku kana, ada siapa Allah, bikum, dengan kalian, rohiman, mengasihi, maha pengasih. Jadi disebutkan di dalam hadis bahwa Amr bin As pada waktu malam hari dia itu junub, kemudian keadaannya dingin, sampai barodat ini dingin yang sampai menusuk ke tulang. Jadi dinginnya itu sampai nusuk ke tulang. Maka Amr bin As dia tayamum, dan dia membaca dalil surat An-Nisa 29, kalian janganlah membunuh pada diri kalian, karena sesungguhnya Allah itu maha mengasihi pada kalian. Ya, kalian jangan sampai bunuh diri. Kalau kalian memaksakan untuk berwudu dalam keadaan dingin yang sampai menusuk ke tulang, kalau sampai mati ya berarti ya bunuh diri itu. Ini pemahamannya Amr bin As. Fadzakara, maka menceritakan siapa Amr lin nabiya, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr menceritakan kepada Nabi bahwa pada waktu malam itu sangat dingin. Pada malam itu sangat dingin sampai menusuk ke tulang, tulangnya itu sampai linu-linu. Itu akhirnya Amr tayamum, kemudian dia menceritakan kepada Nabi, falam yu'annif, maka tidak mencela siapa Nabi. Nabi tidak mencelanya, berarti boleh. Apa yang dilakukan oleh Amr diceritakan kepada Nabi dan Nabi tidak mencelanya. Artinya Nabi memperbolehkan dalam keadaan dingin, walaupun keadaannya dia junub, itu boleh tayamum. Tapi dinginnya ini ya dingin yang betul-betul sampai menggigil, sampai ke tulang-tulang dinginnya. Kalau dinginnya puncak ya belum. Contohnya mungkin wisata family gathering satu kelompok di puncak, kemudian wah netepi dalil ini dingin, akhirnya tayamum semua, ya nggak boleh, karena di puncak itu dinginnya belum sampai ya menggetarkan tulang, belum sampai membuat badan itu kayak menggigil banget, itu tidak. Hadatsana Bishr bin Khalid qala hadatsana Muhammad huwa Gundar, Muhammad maksudnya Gundar, akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il qala, berkata Abi Wa'il, qala berkata siapa Abu Musa, li Abdillah bin Mas'ud, pada Abdillah bin Mas'ud,
Idza lam yajid, ketika tidak menjumpai siapa orang al-ma'a pada air, la yusolli, adakah tidak sholat siapa orang. Jadi ketika orang itu tidak menjumpai air untuk mandi junub, apakah orang itu boleh tidak sholat? Jadi Abu Musa bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, boleh enggak orang itu tidak sholat karena dia nanggung junub, kemudian dia tidak menjumpai air, sudah berusaha mencari air tapi tidak menjumpai. Kala berkata siapa Abdullah, laurahostus, seandainya diberi kemurahan kamu, lahum, pada mereka, fihada, di dalam ini tayamum, karena ada, idan, ketika itu, wajada, menjumpai siapa ahaduhum, salah satu mereka, albardo, pada dingin. Albardo, pada dingin. Ketika Abu Musa memberi kemurahan bagi orang yang menjumpai dingin, maka dia akan tayamum dan sholat. Ketika menjumpai dingin, ya pasti manusia itu akan bertayamum. Qala, maka berbuat siapa ahad hakada, seperti ini, yakni mengendaki siapa Abdillah, ya tayammama, tayamum siapa ahad, wasolat, dan sholat siapa ahad. Jadi kalau diberi kemurahan seperti itu, pasti manusia ketika merasa dingin dia akan berbuat tayamum, kemudian sholat. Jadi artinya Abdullah bin Mas'ud ini tidak setuju kalau tidak ada air, ya tidak tayamum, tapi mencari air sampai dia mendapatkan air. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini tidak setuju kepada Abu Musa bahwa ketika orang itu junub tidak menjumpai air, Abdullah bin Mas'ud tidak setuju untuk tayamum, tapi dia berpendapat ya supaya mencari air sampai ketemu. Setelah ketemu baru mandi junub kemudian sholat. Qala, berkata siapa Abu Musa, qultu, berkata aku, fa'aina, maka di mana, qaulun Amarin, ucapannya Ammar, li Umaro, pada Umar. Nah, terus bagaimana dengan ucapannya Ammar kepada Umar? Seperti hadis yang kemarin yang sudah dijelaskan. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, ini sesungguhnya aku, lam aro, tidak melihat aku, Umar, pada Umar bin Khattab, qoni'an, menerima siapa Umar, biqauli Ammarin, dengan ucapannya Ammar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Umar bin Khattab itu tidak setuju dengan ucapannya Ammar. Tidak setuju dengan ucapannya Ammar.
yaitu ketika Ammar dalam keadaan junub, dia gulung-gulung, kemudian datang kepada Nabi, terus Nabi menceritakan bahwa nggak perlu kamu itu gulung-gulung, cukup kamu tayamum dengan debu. Cukup tayamum dengan debu. Jadi dari hadis ini berarti menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, orang yang menanggung junub kemudian tidak menjumpai air itu tidak usah mengerjakan sholat dulu. Akan tetapi mencari air terlebih dahulu sampai ketemu, kemudian mandi junub terus sholat. Kenapa seperti itu? Karena alasannya mereka berdua nanti manusia itu akan sebentar-sebentar mengerjakan tayamum. Akhirnya ya seakan-akan meremehkan wudhu. Dengan kondisi dingin aja tayamum, kemudian tayamum, pokoknya sebentar-bentar manusia itu akan mengerjakan tayamum. Ini yang menjadi alasannya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud ya, tidak berkenan untuk tayamum. Usaha dulu mencari air, kemudian kalau menjumpai air baru mandi junub kemudian sholat. Namun kalau di zaman sekarang Bapak Ibu, walaupun Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab itu tidak setuju, tidak sependapat dengan Abu Musa, maka yang diambil hukum itu tetap diperbolehkan. Yang diambil hukum di dalam jamaah tetap diperbolehkan mengerjakan tayamum dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi boleh, kalau contohnya orang lagi sakit ya boleh tayamum, atau mungkin kehausan nanti kalau airnya habis itu juga boleh tayamum. Seperti kemarin itu dijelaskan, walaupun dia sakit kemudian di situ ada air, namun tidak ada orang yang membantu untuk mengambilkan air, maka dia boleh tayamum. Hadatsana Amr ibnu Hafiz qala hadatsana Abi qala hadatsana A'mash qala sami'tu Syakik ibni Salamah qala berkata siapa Syakik, kuntu ada aku inda Abdillah di sisi Abdillah wa Abi Musa dan Abi Musa. Jadi Syakik pada waktu itu berada di kalangan Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa. Faqala maka berkata lahu pada Abdullah, siapa Abu Musa, Aro'aita bagaimana pendapat engkau ya Aba Abdurrahman, hai Aba Abdurrahman. Maksudnya ya Abdullah bin Mas'ud itu. Idza ajnaba ketika junub siapa orang, falam yajid maka tidak menjumpai siapa orang ma'an pada air. Kaifa maka bagaimana yasna'u berbuat siapa orang. Wahai Pak Abdullah bin Mas'ud, bagaimana pendapatmu ketika orang itu menanggung junub tapi dia tidak menjumpai air? Terus apa?
yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Faqala maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, la yusolli tidak sholat siapa orang, hatta sehingga ya jika menjumpai siapa orang al-ma'a pada air. Lalu jawabannya Abdullah bin Mas'ud, ya enggak boleh sholat, jangan sholat dulu sampai dia menjumpai air. Jadi orang yang menanggung junub ketika dia tidak menjumpai air, ya maka jangan sholat dulu, tapi berusaha untuk mencari air sampai dia ketemu air. Ini menurut pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Faqala maka berkata siapa Abu Musa, fadakna maka membiarkanlah engkau na padaku, min qauli Ammarin dari ucapannya Ammar. Kaifa bagaimana tasna'u berbuat engkau bihadal ayat dengan ayat ini? Loh kok jawabanmu begitu Pak Abdul Mas'ud? Berarti engkau tidak setuju dengan ucapannya Ammar. Ya, terus bagaimana engkau menyikapi tentang ayat ini? Atau bagaimana engkau memahami tentang ayat ini? Surat Al-Maidah ayat 6 atau surat An-Nisa ayat 43. Kalau engkau jawabannya itu diulangi, lewat ini, maaf, kebawahan, ada menyampaikannya kebawahan. Faqala berkata siapa Abu Musa, fakaifa maka bagaimana tasna'u berbuat engkau biqauli Ammarin dengan ucapannya Ammar. Lalu Abu Musa berkata, lah terus bagaimana pemahaman engkau terhadap ucapannya Ammar? Hina qala ketika berkata lahu pada Ammar, ketika bersabda lahu pada Ammar, siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, karena ada yakfika mencukupi kepadamu. Bagaimana Pak Abdul Mas'ud tentang kepahamanmu terhadap ucapannya Ammar ketika Nabi bersabda kepadanya, yaitu karena yakfika, bahwa kamu cukup tayamum, gak perlu gulung-gulung ke debu. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, alam taro, adakah tidak melihat engkau Umar pada Umar, lam yakokna yang tidak menerima siapa Umar bidalika pada demikian itu ucapannya Ammar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, bukankah Umar bin Khattab itu tidak menerima terhadap ucapannya Ammar? Bagaimana pendapatmu? Umar saja tidak menerima terhadap ucapannya Ammar, yaitu cukup dengan tayamum. Faqala maka berkata siapa Abu Musa, fadakna maka membiarkanlah engkau padaku min qauli Ammarin dari ucapannya Ammar. Kaifa bagaimana tasna'u berbuat engkau bihadal ayah dengan ini ayat? Lalu dijawab oleh Abu Musa, berarti engkau tidak setuju dengan ucapannya Ammar. Berarti engkau tidak setuju dengan ucapannya Ammar. Terus bagaimana
apa yang kamu berbuat dengan ayat ini? Pendapatmu tentang ayat ini bagaimana? Al-Maidah ayat 6 atau An-Nisa ayat 43. Famadhara, maka tidak mengetahui siapa Abdullah ma pada apa-apa yaqulu yang berkata siapa Abdullah. Setelah dijawab oleh Abu Musa, berarti kamu memahami ayat ini bagaimana? Lalu Abdullah tidak bisa menjawab apa-apa. Dia terdiam. Faqala, maka berkata siapa Abdullah, inna, sesungguhnya kita, begini loh Pak Abu Musa, laurokhosna, seandainya memberi kemurahan kita, lahum untuk mereka, bihada di dalam ini tayamum, lausyaka niscaya hampir, idza baroda ketika dingin, ala ahadihim atas salah satu mereka, opo al-ma'u air, ayyada hu, mak bahwasanya meninggalkan siapa ahad hu pada air, maksudnya tidak berwudu dengan air, wa yatayammama, dan tayamum siapa ahad. Sekarang begini Pak, kalau kita itu memberikan kemurahan kepada mereka terhadap wudu boleh tayamum, nanti ketika salah satu mereka itu kedinginan atau ketika air itu dingin, pasti mereka akan mengerjakan tayamum. Dia tidak berwudu dengan air. Jadi begitu. Kalau kita beri kemurahan boleh tayamum dalam keadaan dingin, maka nanti mereka ya akan mengerjakan tayamum. Ketika air dingin tayamum, ketika cuaca dingin tayamum. Nah, ini yang mana mereka meninggalkan wudu dengan air. Fakultu, maka berkata aku A'mash li Syakik pada Syakik, fa inna makariha, maka sesungguhnya benci siapa Abdullah lihada pada ini tayamum. Lalu A'mash berkata kepada Syakik, Pak Syakik, kayaknya Abdullah bin Mas'ud itu nggak seneng kalau dia itu tayamum, sehingga dia kekeh dengan pendapatnya bahwa ya jangan tayamum, wudu saja. Itu jadi kalau ya ini juga menjadi sunnah, orang kalau sudah benci gitu, maka dia akan mencari cara, menggunakan 1000 cara. Tujuannya ya agar yaitu karena saking bencinya terhadap perbuatan tayamum, Abdullah tetap kekeh dengan pemahamannya. Jadi yang dibenci oleh Abdullah itu adalah hadas besar ya. Jadi hadas besar itu ya kayak junub, itu dia benci kalau junub itu dengan tayamum. Kalau berkata sahabat Syakik, na'am ya, dia benci perbuatan tayamum bagi orang yang junub. Ini
Tapi intinya dari dua hadis ini, walaupun sahabat Nabi Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud ini benci terhadap tayamum bagi orang yang junub, tapi tetap diperbolehkan untuk tayamum. Karena ya kita kembalikan ke ayatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 atau An-Nisa ayat 43. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.